Bayangkan, dari halaman belakang rumah, kamu bisa menghasilkan jutaan rupiah tiap bulan hanya dari domba. Bukan mimpi, tapi peluang nyata yang banyak orang lewatkan. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan peluang usaha lainnya. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dibebaskan dari segala hutang. Amin. Beternak domba bukan sekedar memberi makan lalu menunggu panen, tapi soal membangun fondasi yang benar sejak awal agar usaha ini cepat balik modal dan terus berkembang. Banyak pemula gagal bukan karena dombanya jelek, tapi karena salah langkah di awal, terutama dalam memilih bibit. Domba unggul biasanya berasal dari indukan sehat, aktif, bulunya bersih, tidak kusam, dan memiliki nafsu makan tinggi. Perhatikan juga postur tubuhnya yang proporsional dan tidak cacat, karena ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitasnya. Di pasaran Indonesia saat ini, harga bibit domba lokal berkisar antara 1,2 juta hingga 2,5 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan kualitas. Sedangkan domba unggulan seperti domba Garut bisa mencapai 3 juta hingga 6 juta rupiah per ekor, tergantung kualitas dan ukuran. Selain bibit, pemahaman tentang tujuan ternak juga penting. Apakah ingin fokus ke penggemukan untuk daging, pembibitan, atau kombinasi keduanya? Pemula disarankan mulai dari penggemukan karena perputaran uangnya lebih cepat. Biasanya dalam 3 hingga 5 bulan sudah bisa dijual kembali. Disinilah kunci utamanya. Semakin efisien waktu pemeliharaan, semakin besar peluang keuntungan. Dengan manajemen yang tepat, selisih harga beli dan jual bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per ekor. Apalagi saat momen tertentu seperti Idul Adha, harga bisa melonjak drastis. Fondasi lain yang sering dianggap sepele adalah konsistensi. Beternak domba bukan usaha instan, tapi jika dijalankan dengan disiplin sejak awal, mulai dari pemilihan bibit, perencanaan pakan, hingga perhitungan biaya, maka usaha ini bisa menjadi sumber penghasilan yang stabil, bahkan untuk jangka panjang. Setelah fondasi kuat, kunci berikutnya ada pada proses pemeliharaan yang menentukan cepat atau lambatnya domba menghasilkan keuntungan. Disinilah banyak pemula mulai melihat hasil nyata, karena dengan pola perawatan yang tepat, pertumbuhan domba bisa dipercepat secara signifikan. Fokus utama dalam proses ini adalah pemberian pakan yang efisien namun tetap bernutrisi tinggi. Domba termasuk hewan ruminansia yang sangat bergantung pada pakan hijauan seperti rumput dan daun-daunan, namun jika hanya mengandalkan itu saja, pertumbuhannya cenderung lambat. Untuk mempercepat pengemukan, peternak biasanya menambahkan pakan konsentrat seperti dedak, ampas tahu, atau jagung giling yang kaya energi dan protein. Kombinasi antara hijauan dan konsentrat inilah yang menjadi rahasia utama agar bobot domba cepat naik. Dalam praktik di lapangan, kebutuhan pakan hijauan berkisar 10 hingga 15% dari bobot tubuh per hari, ditambah konsentrat sekitar 1 hingga 2% dari bobot tubuh. Dengan pola ini, kenaikan berat badan bisa mencapai 100 hingga 200 gram per hari, bahkan lebih jika kualitas pakan benar-benar dijaga. Dengan proses pemeliharaan yang terkontrol seperti ini, waktu penggemukan bisa dipersingkat, biaya lebih efisien, dan margin keuntungan jadi semakin besar. Inilah titik di mana usaha ternak domba mulai terasa menjanjikan, bahkan untuk pemula sekalipun. Lingkungan adalah faktor yang sering dianggap sepele, padahal justru menjadi penentu apakah domba bisa tumbuh optimal atau malah mudah sakit dan merugi. Kandang bukan hanya tempat tinggal, tapi sistem utama yang menjaga kenyamanan, kesehatan, dan efisiensi perawatan. Kandang yang baik harus mampu melindungi domba dari panas berlebih, hujan, serta angin kencang, sekaligus tetap memiliki sirkulasi udara yang lancar agar tidak lembab. Kondisi lembab inilah yang sering menjadi sumber penyakit dan membuat pertumbuhan domba melambat. Idealnya, kandang dibuat dari bahan yang kuat seperti kayu atau bambu dengan lantai panggung agar kotoran langsung jatuh ke bawah dan tidak menumpuk. Selain menjaga kebersihan, sistem ini juga memudahkan peternak dalam mengelola limbah yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang bernilai jual. Posisi kandang sebaiknya mendapat sinar matahari pagi karena sangat membantu membunuh bakteri dan menjaga kondisi tubuh domba tetap sehat. Jangan lupa, lokasi kandang harus aman dari genangan air atau banjir, karena lingkungan yang basah bisa memicu stres hingga kematian pada ternak. Kebersihan kandang wajib dijaga secara rutin, minimal dibersihkan setiap hari dari sisa pakan dan kotoran yang menumpuk. Seminggu sekali, lakukan pembersihan menyeluruh termasuk penyemprotan disinfektan untuk menekan pertumbuhan bakteri dan parasit. Gudang penyimpanan pakan juga harus diperhatikan, karena pakan yang lembab dan berjamur bisa menjadi sumber penyakit serius jika dikonsumsi domba. Lingkungan yang bersih,
kering, dan teratur bukan hanya membuat domba lebih sehat, tapi juga mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi pakan. Disinilah terlihat jelas bahwa kandang yang baik bukan biaya tambahan, melainkan investasi penting untuk mempercepat keuntungan dalam usaha ternak domba. Di tahap ini, banyak peternak pemula mulai diuji, karena menjaga domba tetap sehat jauh lebih penting daripada mengobati saat sudah sakit. Penyakit bisa datang kapan saja dan dalam waktu singkat langsung menggerus keuntungan yang sudah susah payah dibangun. Dua penyakit yang sering menyerang domba di lapangan adalah cacingan dan kudis. Keduanya terlihat sederhana tapi dampaknya bisa sangat serius jika dibiarkan. Cacingan biasanya menyerang sistem pencernaan, membuat domba terlihat kurus meskipun makan banyak. Gejalanya mulai dari tubuh yang makin menyusut, nafsu makan menurun, mata terlihat sayu hingga kotoran yang lembek, bahkan diare. Jika dibiarkan, pertumbuhan akan terhambat drastis dan waktu panen jadi lebih lama. Solusi yang umum dilakukan peternak adalah pemberian obat cacing seperti albendazole secara rutin setiap beberapa bulan, disertai menjaga kebersihan kandang agar telur cacing tidak berkembang. Sementara itu, kudis adalah penyakit kulit akibat parasit yang bisa menular dengan cepat, bahkan berisiko menular ke manusia. Tanda-tandanya berupa kulit yang mengelupas, gatal, dan domba sering menggesekkan tubuhnya ke kandang. Jika ada satu domba yang terkena, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah segera memisahkan dari yang sehat untuk mencegah penyebaran. Pengobatan bisa dilakukan dengan salep khusus atau suntikan sesuai anjuran peternak berpengalaman atau tenaga kesehatan hewan. Pencegahan tetap menjadi kunci utama, mulai dari menjaga kandang tetap kering, tidak lembab, rutin membersihkan sisa pakan, hingga memastikan domba tidak stres. Perawatan tambahan seperti mencukur bulu secara berkala dan memotong kuku juga penting untuk mencegah sarang bakteri dan parasit. Dengan perlindungan yang maksimal, resiko kerugian bisa ditekan dan usaha ternak domba tetap berjalan stabil tanpa gangguan besar. Setelah semua proses dijalankan dengan benar, inilah bagian yang paling ditunggu, hasil nyata dari usaha ternak domba. Dalam sistem penggemukan, rata-rata domba yang awalnya berbobot 20 hingga 25 kg bisa meningkat menjadi 30 hingga 40 kg dalam waktu sekitar 3 hingga 5 bulan jika pakan dan perawatan optimal. Di pasaran saat ini, harga domba hidup berkisar 60 hingga 80 ribu rupiah per kilogram, bahkan bisa melonjak lebih tinggi saat mendekati Idul Adha. Artinya, satu ekor domba bisa dijual di kisaran 2,5 juta hingga 4 juta rupiah tergantung bobot dan kondisi fisiknya. Jika dihitung sederhana, misalnya membeli bakalan di harga 1,5 juta rupiah, lalu dijual di harga 3 juta rupiah, maka ada potensi margin sekitar 1,5 juta rupiah per ekor sebelum dikurangi biaya pakan dan operasional. Dengan manajemen pakan yang efisien, biaya bisa ditekan sehingga keuntungan bersih tetap menarik. Bayangkan jika dalam satu siklus memelihara 10 hingga 20 ekor, maka potensi keuntungan bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah dalam beberapa bulan saja. Tidak hanya dari daging, sumber penghasilan juga bisa datang dari penjualan kotoran sebagai pupuk kandang yang banyak dibutuhkan petani, bahkan bisa menjadi tambahan pemasukan harian. Jika dikembangkan lebih jauh ke pembibitan, keuntungan bisa berlipat karena indukan bisa melahirkan anak secara berkala. Di titik ini, terlihat jelas bahwa beternak domba bukan sekedar usaha sampingan, tapi bisa menjadi sumber penghasilan utama jika dijalankan dengan serius. Kuncinya tetap sama, disiplin, konsisten, dan terus belajar dari pengalaman di lapangan. Semakin rapi manajemennya, semakin besar peluang keuntungan yang bisa diraih. Dari sini, kita bisa belajar bahwa peluang besar seringkali datang dari hal sederhana yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Beternak domba bukan hanya soal memelihara hewan, tapi tentang membangun usaha yang bisa menghidupi dan membawa keberkahan. Selama dijalankan dengan niat baik, kerja keras, dan konsisten, hasil tidak akan mengkhianati proses. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk memulai usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.